Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para tokoh para ulama, para ustaz, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Ar-Rahman, para ustaz Kiai Ahmad Jalaluddin, seluruh para ustaz yang lainnya, bapak-bapak haji, Pak Sanusi, Pak Udin MC, dan Musikur Muhammad, seluruh jamaah shaimin yang rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita pada hari ini bisa melaksanakan puasa Ramadan insyaallah sampai selesai, dan rangkaian ibadah lainnya. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin bisa melaksanakannya dengan khusyuk, dengan nikmat, dan puncaknya adalah kita mohon semoga Allah karuniakan Lailatul Qadar. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan berjuang alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Lailatul Qadar. Hari ini kita akan cerita tentang Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam. Ya, semua peristiwa yang terjadi dan sangat-sangat istimewa itu ternyata di malam hari. Mulai dari peristiwa Lailatul Qadar, nuzulul Quran, Isra Mi'raj terjadinya malam hari karena saking istimewanya peristiwa itu. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Laila artinya malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila artinya wanita malam. Puasa baru mulai udah seuzon duluan ya. Wanita yang gemar bangun sholat malam. Nah, itu maksudnya. Malam mencapai itu. Nah, Lailatul Qadar itu artinya ada 4 lah. Pertama, Al-Qadar itu artinya adalah malam ketetapan. Jadi Allah tetapkan di malam itu rezeki, jodoh, umur ditetapkan oleh Allah. Lailatul Qadar berarti malam ketetapan Allah. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya Allah berikan pengaturan, Allah atur, dan ini kepada Rasulullah SAW bagaimana Rasul berdakwah, strategi dakwah yang mana yang tepat, dan itu diatur oleh Allah ya, di malam itu. Yang ketiga, Al-Quran itu artinya adalah mulia. Kenapa mulia? Karena turun Al-Quran yang mulia lewat malaikat Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril yang mulia, kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia. Di bulan mulia, malaikat mulia, Nabi Muhammad mulia. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka Allah muliakan
di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan itu semua. Yang ketiga, yang keempat, qadar itu artinya sempit. Kenapa sempit? Karena saking banyaknya malaikat turun di malam itu sehingga berdesak-desakan. Seperti orang pulang mudik berdesak-desakan, orang antri sembako berdesak-desakan. Nah, malaikat di malam itu berdesak-desakan. Seandainya manusia Allah buka hijab bisa melihat malaikat, gak ada orang di pasar, gak ada orang di terminal, gak ada orang di bandara, gak ada orang di rumah, semuanya di masjid semua. Kenapa? Karena saking banyaknya malaikat berdesak-desakan. Sebagaimana Allah jelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun seluruh malaikat. Jadi malaikat semua turun. Jumlah malaikat wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, bisa miliaran, bisa triliunan. Saking banyak-banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini. Itu makna al-qadar. Ya. Lalu apa bedanya nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Sama-sama turun, ya kan? Kalau Lailatul Qadar itu turun Al-Quran sekaligus dari langit Baitul Izzah ke langit dunia, seluruhnya Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itu kata siapa tuh? Coba itu. Riwayatnya gak ada yang sahih. Yang sahih itu 6.236 ayat. 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.326. Tapi menurut Mushaf Usmani yang dipakai di Partai Agama 6.236 ayat. Coba cek. Ya, cek. Iya, cek. Ya. Kalau itu bisa, masa itu ayat Quran nggak bisa? Nah, sekitar turun tuh sekaligus seluruhnya, itu namanya Lailatul Qadar. Sedangkan nuzul Quran, turunnya Al-Quran di malam, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, yaitu ketika Rasulullah berada di Gua Hira, turun lewat malaikat Jibril, surah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu apa asbabun nuzulnya? Sebab-sebab turunnya ini berawal dari ada beberapa riwayat. Pertama, riwayat Rasulullah bermimpi, yaitu terkagum-kagum dengan melihat Bani Israel ibadahnya luar biasa. Siangnya jihad, malam ibadah full, enggak istirahat selama 1000 bulan. Ya Allah, kagum, gifta. Sedangkan Rasulullah ini dan kita umatnya umurnya pendek-pendek. Ya, ada memang yang 100 tahun, jarang. Umumnya 63 tahun umur Rasulullah. Jadi yang sekarang kalau umurnya 62 lewat 11 bulan, siap-siap. Apalagi kalau lebih ya 66. Nanti bonusnya udah bagus, udah banyak. Siap-siap. Terkagum-kagum. Lalu juga riwayat yang lain, Rasulullah menceritakan itu kepada sahabat. Sahabat ingin seperti itu. Sedangkan umur-umurnya umat Rasulullah pendek-pendek, jarang yang umurnya lebih dari 100 itu jarang. Ya, zaman dulu ya umat-umatnya lebih ada kan itu ratusan, ribuan. Ya kan ya. Nah, karena itu ingin mendapatkan yang diraih oleh Bani Israel yang sampai hebatnya ibadah seperti itu. Nah, Allah karuniakan, dan ini hadiah Allah kepada Rasulullah dan umat Rasulullah SAW. Makanya kita bersyukur, hadiah umat Rasulullah. Ya, khairum min alfi syahrin, ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kalau kita sedekah hari itu 1000 saja, sama sedekah selama 83 tahun 4 bulan. Kita sholat isya, sholat tarawih, sholat witir,
sholat ba'diyah, qobliyah, baca Al-Quran, pokoknya ibadah malam itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Lalu kapan dirahasiakan oleh Allah? Cuma Rasulullah memprediksi di akhir-akhir 20 akhir Ramadan, dan dalam riwayat di tanggal-tanggal ganjil. Cuma masalahnya tanggal ganjil itu yang mana? Menurut Muhammadiyah nanti malam tanggal 21, ya. Menurut Muhammadiyah Kita baru 20. baru 20. Yang ganjil yang mana itu? Wallahu a'lam. Yang mana yang ganjil hanya Allah yang tahu, dirahasiakan, ya kan? Jadi yang benar yang mana, Muhammadiyah apa ilmu apa? Yang benar dua-duanya, karena dua-duanya pakai ilmu, dan itu istihad benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Jadi yang penting istiqomah, jangan ngincer. Kalau ngincer tanggal 21 taraweh, 20 nggak taraweh, 23 taraweh, 24 nggak taraweh, ngincer. Iya, kalau begitu Pak, nggak dapat Lailatul Qadar, yang dapat Lailatul Qadar. Karena itulah kita persiapkan. Rasulullah itu sampai memerintahkan anak istri beliau untuk mengikatkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Mengencangkan ibadah lebih maksimal lagi di akhir Ramadan. Nah, di mana tempatnya Lailatul Qadar turunnya? Intinya ada 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan semua kita bisa ke tempat ini ya. Amin. Kita belum kesampaian ya. Ya Allah, guru kami ya Zikra Al-Ustaz Yahya Ferido sekarang di sana nih, yaitu di Masjidil Haram. Masya Allah. Makanya di akhir Ramadan Masjidil Haram itu penuhnya lebih penuh dibandingkan ibadah haji. Coba lihat di YouTube akhir Ramadan, saking penuh-penuhnya. Karena memang di kemungkinan datang dari Ramadan 3 masjid, tetapi jangan putus asa. Sebab dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu fil masajid tidak disebutkan masjid mana. Yang penting di situ ada sholat Jumatnya. Artinya ada sholat Jumat, sholat masjid jami. Ya, masjid jami, masjid Ar-Rahmat juga bisa. Lalu kepada siapa itu diberikan Lailatul Qadar? Kepada hamba Allah yang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tarawihnya, tadarusnya, itikafnya, baca Qurannya, muhasabahnya, zikirnya di akhir Ramadan. Nah, ya, dan ini dirahasiakan. Apa ciri-cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar? Kalau ciri alam ini diperdebatkan ulama. Ciri alam itu misalnya angin, suasana, itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan soal, ada yang mengatakan itu hanya doa. Tapi intinya orang yang Lailatul Qadar itu salam, damai, tenang. Jadi Allah berikan ketenangan, kedamaian yang belum pernah didapatkan kecuali malam itu. Jadi kalau Bapak mendapatkan ketenangan yang lebih daripada selama hidup kita ini, waktu dari akil balik sampai hari ini, itu di antara tanda orang yang meraih Lailatul Qadar. Ya, bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, bukan karena pangkat, jabatan, kaya, bukan, tapi karena takdir Allah berikan kepada orang. Tapi memang kita harus berusaha seperti usahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cirinya, tandanya adalah perubahan setelah Ramadan. Lebih kuat imannya, lebih khusyuk ibadahnya, lebih mulia akhlaknya, lebih dermawan, lebih baik kepada istri keluarganya. Terjadi perubahan yang dahsyat pada dirinya. Sifat-sifat malaikat ada pada dirinya. Kenapa? Karena malaikat hadir. Malaikat mendoakan, doanya diaminkan oleh para malaikat. Mudah-mudahan semua kita bisa meraih Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang diajarkan Rasulullah dan selalu kita baca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li'amu wa ikram zidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat, terang-terangan atau yang kami sembunyikan. Ampunilah ya Allah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami. Allah Yesus almarhum dari sini saya seluruh guru kami Allah, seluruh dosa jamaah masjid Ar-Rahman, seluruh dosa kaum muslimin muslimat mukminin yang hidup, apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat. Istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah, dalam taat, dalam muhasabah, dalam dakwah. Karuniakan semua kami ya Allah Lailatul Qadar ya Allah. Kami hanya ingin bermohon kepada-Mu ya Allah, di akhir-akhir Ramadan ini kami semua meraih Lailatul Qadar ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina dan seluruh belahan dunia ini ya Allah. Bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jauhi kami semua ya Allah dari murka-Mu dan neraka-Mu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.